Shalom, haleluya, dan selamat hari Sabat kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi dimanapun Anda berada pada ketika ini. Dan selamat berbakti dan selamat beribadah juga bagi yang baru saja memulakan ibadah dan kebaktian Sabat mereka. Saya percaya walaupun kita masih lagi tidak dapat berkumpul secara fisikal di dalam ruangan penyembahan di dalam gereja, tetapi kita tetap percaya dimanapun kita berada, apabila nama Tuhan itu diseru, apabila nama Tuhan itu ditinggikan, apabila kita berkumpul untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama, walaupun di dalam ruangan maya seperti ini, Tuhan tetap akan hadir di tengah-tengah kita, dan Dia pasti juga akan menjawab seruan dan doa-doa kita. Dan saya tetap doakan agar semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada pada ketika ini akan kekal berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang terpelihara di dalam segala aspek kehidupan, termasuklah jasmani dan juga rohani. Dan biarlah Tuhan akan terus mensejahterakan kehidupan kita dengan berkat-berkat yang begitu baik, dan juga pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, dan seterusnya membolehkan kita untuk kekal hidup dalam keselesaan, karena Tuhan mengiringi dan menambahi segala keperluan dan juga kegunaan kita setiap hari. Dan saya percaya sudah pastinya masih ramai lagi yang masih lagi terbatas dalam segala segi kehidupan oleh kerana kekangan dan juga permasalahan serta kesukaran yang masih lagi dialami dan juga dirasai pada masa kini. Tetapi kita akan terus berdoa, semoga Tuhan akan mempermudahkan segala urusan kita, segala sesuatu yang kita sedang lakukan dan usahakan pada ketika ini, walaupun masih lagi terbatas dalam segala segi, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memenuhi dan menunaikan janjinya untuk memagari kita dengan perlindungannya, untuk memenuhi kehidupan kita dengan berkat-Nya, dan juga untuk menggunakan kita dalam apapun yang kita lakukan untuk meninggikan dan memuliakan Dia, dan seterusnya menjadi saluran berkat bagi Dia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada kita. Apapun yang kita usahakan pada saat ini, jika kita usahakan dengan sebaik mungkin, jika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pimpinan dan tuntunannya, dan merasakan bagaimana ketidakupayaan dan tidak keberdayaan kita tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan itu, maka kita akan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan seterusnya memberikan yang terbaik dan menyerahkan kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa Dia akan melakukan bahagiannya untuk menambahkan kepada kita apa yang kurang, dan juga untuk memastikan kelancaran dan kejayaan akan menjadi milik dan berada dalam genggaman kita. Mari kita mulakan ibadah Sabat kita pada kali ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sentiasa bersyukur dan meninggikan serta menyembah Tuhan. Kami mengakui kelemahan dan ketidakupayaan kami tanpa bantuan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga Tuhan akan terus hadir di dalam kehidupan kami untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk memperlihatkan kepada kami mujizat-mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang ingin memenuhi kehidupan kami dan melimpahi kehidupan kami dengan berkat, dengan kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Biarlah pikiran kami sentiasa menumpu kepada Tuhan. Biarlah hidup kami akan sentiasa diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang masa, agar kami akan terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan dan boleh mengalami bagaimana besar dan luar biasanya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Isi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sementara kami akan membuka firman Tuhan untuk belajar bersama-sama, untuk menuntut janji Tuhan pada saat ini, untuk mencari pertolongan daripada Tuhan ketika kami sedang berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan kesukaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati kebaktian dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan memberkati sahabat-sahabat setia saya dimanapun mereka berada pada ketika ini. Doa ini Tuhan kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
dan Juru Selamat semua kami. Amin. Baiklah, pada hari ini saya akan membawa kita untuk lebih yakin kepada keberadaan dan juga pertolongan yang Tuhan akan salurkan kepada kita ketika kita berseru untuk meminta pertolongan daripadanya. Tuhan akan menolong kita apabila kita rela merendahkan diri kita di hadapannya. Apabila kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apapun juga. Apabila kita merasakan bahwa kehidupan kita hanya akan dapat disempurnakan jika Roh Tuhan itu berada bersama-sama dengan kita untuk memenuhi hati kita, menguasai hati kita, menuntun, mengajar kita, dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, dengan hati yang rendah dan dengan hati yang penuh kesungguhan, maka kita akan berusaha untuk menyesuaikan hasrat dan kehendak hati kita itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang kudus. Tidak ada permasalahan dan kesukaran di dunia ini yang melebihi kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Maha Kaya, Maha Agung, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk dilaksanakan dan dilakukan. Dan Dia dengan hati yang begitu murah ingin melaksanakan, menyempurnakan kehendaknya itu di dalam kehidupan kita. Apa yang penting adalah supaya kita sentiasa berserah kepadanya dan percaya bahwa Dia akan melakukan, Dia akan menyatakan dan melaksanakan kehendaknya itu jika kita dengan tekun memohon, meminta, dan meluangkan, mempersiapkan diri kita untuk Tuhan melaksanakan, menyatakan perbuatan ajaibnya di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar untuk berjalan di atas air. Kita akan belajar untuk berjalan di atas air permasalahan dan kesukaran dan kesengsaraan dan juga derita yang kita sedang lalui pada ketika ini. Saya ingin membawa kita untuk melihat satu cerita yang begitu menarik di dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-14 bermula daripada ayat yang ke-22 hingga 33. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sahabat yang saya kasihi, segala permasalahan dan kesukaran hidup kita pada saat ini boleh mempengaruhi destinasi akhir kembara dan perjalanan iman kita. Pengaruh-pengaruh di dunia ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jika kita tidak menanganinya dan menghadapinya dengan cara yang betul, maka kita akan tersungkur rebah, jatuh,
tidak berdaya, dan merasakan pilihan terakhir kita adalah untuk melepaskan iman yang kita pegang dan merelakan diri kita untuk dihanyutkan dan ditenggelamkan oleh arus dunia ini. Dan ini bukanlah sesuatu yang kita mahukan, dan sudah pastilah ini bukannya rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar kita mengalami satu kehidupan yang akan diteguhkan dan juga berada dalam keadaan yang tenang, yang damai dan selesa, walaupun ketika di sekeliling kita terjadi pelbagai jenis ancaman dan juga kesukaran dan juga penderitaan. Dan terpulanglah kepada kita untuk memilih bagaimana kita harus menghadapi dan menangani permasalahan tersebut. Jangan biarkan hidup kita berputus asa, dan jangan biarkan rasa tidak berdaya itu menekan kita sehingga kita harus melepaskan iman yang selama ini kita pertahankan. Tuhan mahukan agar kita menjadi pemenang pada akhirnya. Dia mahukan kita menamatkan kembara dan perjalanan rohani kita ini ke destinasi yang Dia telah rencanakan dan sediakan dan tetapkan, yaitu kerajaan sorga, di mana kita akan berdiam bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan kalau kita melihat pengalaman murid-murid Yesus, terutama sekali Petrus ini, kita boleh mempelajari bagaimana ada prinsip-prinsip penting yang boleh kita ikuti dan lakukan dan hidupkan di dalam kehidupan rohani kita sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan mempersiapkan diri kita secara rohani. Prinsip yang pertama di sini kalau kita lihat adalah kita harus boleh berjalan di dalam ketaatan. Jangan hanya berhenti kepada pengetahuan intelek kita akan firman dan kebenaran Tuhan. Apa yang kita percaya itu haruslah dilaksanakan, dihidupkan, dan kita harus boleh menuruti segala ketetapan dan arahan dan firman Tuhan ini dengan begitu rendah hati dan sepenuh hati. Apabila Yesus ingin meninggalkan murid-muridnya untuk bersekutu dan juga meluangkan masa berdoa kepada Bapanya, Dia mengarahkan murid-muridnya untuk menyeberang, mendahului Dia di dalam perahu itu. Murid-muridnya tidak membantah. Walaupun mereka tahu Yesus harus tidak bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Mereka tidak akan dapat melihat Yesus secara fisikal. Mereka tidak boleh melihat Yesus secara visual. Tetapi mereka tetap yakin dan percaya bahwa Yesus akan menyertai mereka. Bahwa Yesus akan membuka laluan dan jalan bagi mereka untuk menyeberang. Bayangkan perjalanan mereka, pelayaran mereka dari tebing itu, dari daratan itu, sudah pun sejauh 3 mil ataupun 3 batu. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa kehidupan di dunia ini akan penuh dengan pelbagai jenis ujian dan pergolakan. Dan sudah pastinya pada masa itu, mereka sedang berhadapan dengan satu ujian yang begitu getir, di mana angin bertiup dengan kencang, dan lautan bergelora dan bergelombang, sehingga perahu mereka terombang-ambing. Mereka berasa takut, sama seperti kita, sama seperti orang lain. Walaupun mereka dipimpin oleh Yesus Kristus. Walaupun mereka tahu bahwa keberadaan Yesus itu bersama dengan mereka. Tetapi apa yang penting adalah secara prinsipalnya, apabila Tuhan menyuruh dan mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Dan mereka menuruti perintah Yesus untuk mendahului Dia, menyeberangi danau itu, walaupun terpaksa kehilangan Yesus dari hadapan mereka. Dan kemungkinan mereka berasa takut karena apabila mereka sadar bahwa mereka hilang upaya dan tidak berdaya jika Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan kita haruslah taat. Taat untuk menurut perintah. Apa yang Yesus dan firman Tuhan katakan, semuanya itu adalah semata-mata untuk
kebangunan kita, untuk menjamin kesejahteraan kita, untuk memimpin kita kepada kehidupan yang lebih selesa dan lebih sempurna. Janganlah kita menyangkal dan janganlah kita mempersoalkan rencana dan ketetapan Tuhan. Terimalah dengan hati yang terbuka dan turutilah dengan penuh kesungguhan dan juga rendah diri. Prinsip yang kedua, memiliki kehidupan yang berdoa. Kita lihat di sini bagaimana Yesus tidak pernah gagal untuk meluangkan dan memperuntukkan waktu untuk bersama-sama dengan Bapanya melalui doa. Dia memastikan bahwa setiap pagi itu dia akan mulakan hidupnya dengan berdoa. Dan pada malam itu sebelum menyimpulkan kehidupannya, menutup kehidupannya melalui istirahat, dia juga akan mencari Bapanya untuk berdoa. Sepanjang malam dia berdoa, sehingga jam 3 pagi. Dan bayangkan, sepanjang kehilangannya itu, saya percaya murid-muridnya di dalam perahu itu begitu bimbang dan risau. Dan mereka menjadi takut, terutama sekali ketika badai dan gelora itu menghadap pelayaran mereka dan membimbangkan, sehingga ramai yang merasakan mereka akan hanyut, tenggelam, dan dilemaskan di dalam air yang bergelora itu. Tetapi Yesus memberikan kita satu teladan dan contoh yang begitu penting. Doa merupakan nafas kehidupan rohani kita. Kita tidak boleh memutuskan perhubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa. Kita tidak boleh membiarkan iblis untuk mencuri dan mengambil masa yang kita peruntukkan untuk meluangkan masa di dalam doa bersama-sama dengan Bapa di surga. Jangan biarkan iblis untuk mempengaruhi kehidupan kita di dalam arus kesibukan dan juga kecanggihan zaman pada masa ini. Ramai yang begitu khusyuk untuk meluangkan masa kepada benda-benda lain, mengutamakan benda-benda dan perkara-perkara lain yang tidak seharusnya mengalihkan tumpuan kita daripada meluangkan masa dengan Tuhan. Melalui doa kita akan mengerti rencana Tuhan. Doa merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Dengan doa kita dapat menarik kuasa Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa doa orang-orang benar, jika dengan yakin didoakan, maka doa itu akan memiliki kuasa yang begitu besar, sehingga Tuhan akan mendengar seruan dan doa kita. Doa boleh datang dalam pelbagai bentuk. Doa kesyukuran, doa pengakuan dosa, doa permohonan, dan doa untuk mediating, intercessory prayer, berdoa bagi pihak orang-orang lain yang memerlukan doa. Biarlah kita mengambil waktu untuk meluangkan masa bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa. Ini merupakan satu spiritual disiplin, disiplin rohani kita, tuntutan kita yang tidak boleh dibiarkan ataupun dilalaikan, dicuaikan. Dan Tuhan mahukan kita sentiasa konsisten di dalam doa kita. Melalui doalah kita memiliki kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Yang ketiga, memiliki mimpi yang besar, impian yang besar, hasrat yang besar. Jangan biarkan masalah dan kesukaran di dalam kehidupan kita ini mengaburi mata kita ataupun menyempitkan kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh memandang jauh ke hadapan, sehingga kita berada begitu tertekan dengan segala pergolakan yang terjadi di sekeliling kita. Sewaktu Petrus melihat, berasa bimbang bersama-sama dengan rakan-rakannya, melihat sekelilingnya gelombang dan keadaan perahu mereka yang terumbang-ambing. Apabila dia melihat Yesus, apabila Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut," Petrus mengatakan, "Tuhan, jika itu benar Engkau, biarlah aku berjalan di atas air bersama-sama dengan Engkau." Petrus tahu dia tidak akan dapat berjalan di atas air. Sangat mustahil bagi seorang manusia yang berat untuk memijak air itu dan terapung.
Tetapi dia percaya bahwa jika Yesus boleh melakukannya, saya juga boleh melakukannya. Karena Yesus ada bersama kita. Dia sudah pun terbukti boleh melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Maka dia mengambil keputusan dan ketetapan untuk memberanikan diri untuk menemui Yesus, berjalan di atas air itu. Dan Tuhan memberikan ataupun mengabulkan permintaannya. Selagi dia menumpukan tumpuannya, penglihatannya kepada Yesus dan kuasanya, maka dengan itu dia berjaya berjalan di atas air. Tetapi pada saat dia mengalihkan tumpuannya daripada Yesus dan melihat bahwa gelombang dan gelora air itu seakan-akan lebih besar daripada kuasa Yesus, seakan-akan boleh menewaskan dirinya, dan mungkin ketika dia merasa begitu angkuh dan sombong di dalam kehidupan rohaninya, sehingga dia meloleh ke belakang melihat kepada rakan-rakannya, dan mungkin timbul rasa tinggi diri, itu juga boleh menyebabkan kita tewas dan tenggelam di dalam air permasalahan hidup kita. Oleh itu kita boleh rumuskan, kemungkinan ada dua perkara yang telah menenggelamkan Petrus pada saat itu. Yang pertama, apabila dia melihat mengalih tumpuannya dan melihat ancaman dan bahaya dan gelombang, gelora air yang ada di sekelilingnya. Dan itu menyebabkan hatinya bimbang dan ragu-ragu. Dan yang kedua, apabila dia sudah merasa tinggi diri, mungkin di dalam kerohaniannya sudah semakin angkuh, dan melalui standar itu dia boleh menghakimi orang lain. Sama seperti kita. Apabila kita sudah melihat bahwa Tuhan telah bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita, dan kita merasakan bahwa kita diangkat melebihi daripada orang-orang lain, maka ada kecenderungan di dalam hati kita untuk menilai dan menghakimi orang-orang lain di sekeliling kita. Dan mungkin jika tidak ditangani dengan baik, maka kita akan cenderung untuk menilai dan menghakimi orang lain. Dan itu semuanya adalah perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang boleh mengalihkan tumpuan kita daripada Yesus. Dan akhirnya kita akan ditenggelamkan oleh air masalah ini. Dan prinsip yang keempat, kita harus boleh bertindak dengan iman. Bukan saja untuk berhajat ataupun memiliki impian yang besar, mengetahui bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, dan jika Tuhan bersama saya tidak ada pun sesiapapun yang dapat menentang dan melawan saya. Tetapi keyakinan itu harus disertakan dengan tindakan. Petrus tidak akan kemana-mana kalau dia tidak membuat ketetapan memberanikan diri untuk keluar daripada perahu mereka. Dan pengetahuan kita itu tidak cukup untuk kita mengenal Tuhan secara intelek jika kita tidak mengambil langkah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Tuhan untuk melaksanakan kebaikan, untuk bertumbuh dalam iman, menyatakan iman itu, untuk kelihatan supaya orang lain dapat membaca pribadi kita, membaca sikap kita, membaca sifat yang mereka yakin nih bahwa kita ini adalah murid Yesus yang berbeza daripada orang-orang lain. Kita yang hidup sebagai orang berpengharapan, walaupun kita hidup di dunia yang tidak berpengharapan sebegini. Iman sejati adalah iman yang dibangunkan di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Ketika tentangan dan masalah datang ke dalam kehidupan kita, ianya boleh melemahkan kita. Jadi sangat penting untuk kita memiliki iman yang teguh dan melakukan dan menyatakan iman itu di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memindahkan permasalahan tersebut jauh daripada kehidupan kita. Orang yang bertindak dengan iman pasti akan memperoleh kemenangan dan dapat berjalan di atas masalahnya, di atas air permasalahan tersebut. Yakin dan percaya dan melakukannya dengan iman dan juga dinyatakan di dalam pribadi dan sikap kita. Dan yang kelima, sabar menanti pertolongan Tuhan.
Kesabaran ini merupakan satu kualiti daripada buah-buah Roh Kudus. Satu kualiti yang mungkin sangat sukar untuk dihidupkan di dalam kehidupan kita. Dunia yang serba canggih dan modern ini telah pun membenarkan segala sesuatu itu dilakukan dengan pantas dan segera. Tidak ada lagi masa yang perlu dibazirkan ataupun diluangkan, karena semuanya harus segera, harus cepat terjadi. Dan budaya ini sudah pun mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Sehingga di dalam pertumbuhan rohani mereka pun, mereka expect, menjangkakan, mengkehendaki agar sesuatu itu datang dengan segera. Mereka bahkan menekan dan mendesak Tuhan untuk menjawab doa-doa dengan segera. Dan membelakangi Tuhan, bahwa Tuhan memiliki masa dan ketika dan waktu yang sesuai dan tepat baginya. Bersabar ini merupakan kualiti daripada kehidupan orang yang mengasihi. Dan Paulus menyatakan bahwa perkara pertama ataupun sifat pertama daripada kasih adalah sabar. Dan orang yang mengasihi Tuhan ini harus boleh bersabar. Harus boleh bersabar untuk menunggu jawaban daripada Tuhan. Untuk menunggu kehendak Tuhan dan rencana indah itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Untuk bersabar walaupun di tengah-tengah kita ditekan, diancam dan juga diuji dalam pelbagai segi, dalam pelbagai aspek. Namun kita akan kekal setia, kekal memelihara iman, mempertahankan iman. Tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk tewas, dan tidak akan mengaku kalah untuk ditenggelamkan oleh arus permasalahan di dalam air yang kesukaran, yang menderitakan ini. Petrus menunggu dengan iman. Dia berseru, Tuhan tolonglah saya. Dan dia menunggu Yesus untuk menghulurkan tangannya untuk mengangkat dia kembali ke atas. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah mencobai kita, menguji kita melebihi daripada kekuatan kita. Dan dia telah berjanji untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Percayalah, masanya akan tiba sesuai dengan waktu Tuhan. Bukan mengikut kehendak kita, kemahuan kita. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang terbaik, bila masa yang terbaik, dan apakah yang terbaik sesuai dengan rencananya dan juga kehendaknya untuk kehidupan kita. Setelah badai dan angin reda, orang-orang yang ada di dalam perahu itu menyembah Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa ke atas isi alam ini. Termasuklah kuasa angin, kuasa air, kuasa laut, dan sebagainya. Ada orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan, tetapi akhirnya mereka tidak menyembah Tuhan. Dan yang lebih parah lagi adalah apabila mereka sama sekali melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini yang kita katakan seperti perumpamaan hangat-hangat tahi ayam. Kepanasan, kehangatan iman mereka itu hanya sementara saja. Apabila mereka melihat sesuatu itu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka melihat dan merasai campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka merasa begitu panas. Mereka merasa begitu yakin. Kepercayaan mereka berada pada satu tahap yang lebih tinggi. Tetapi malangnya ramai yang hanya percaya apabila mereka melihat. Orang yang beriman harusnya boleh percaya walaupun mereka tidak boleh melihat. Walaupun kita belum merasa, mengalami, tetapi kita percaya. Orang yang hanya percaya apabila mereka melihat, iman mereka itu tidak kekal. Hanya hangat-hangat tahi ayam. Sementara saja. Tetapi apabila datang masalah lain, maka mereka akan segera melupakan bagaimana Tuhan telah bekerja dan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan mereka. Jadi biarlah kita ini menjadi orang-orang yang konsisten. Dalam apapun keadaan kita, kita akan tetap setia menyembah dan memuji Tuhan. Allah sedang mencari orang-orang yang setia untuk menyembah Dia. Penyembahan yang sejati adalah memuji Allah meskipun kita menderita, mengucap syukur meskipun kita sedang susah,
berserah diri meskipun kita sedang lemah, dan mengasihi Dia walaupun ketika kita merasakan bahwa Dia sedang berada jauh daripada kita. Beberapa kontras di dalam pernyataan ini. Untuk tetap percaya, mengucap syukur, walaupun kita menderita, walaupun keadaan hidup ini tidak selesa, walaupun kita merasa kurang dalam segala-galanya, tetapi kita mengucap syukur, kita tetap berserah, kita tetap menyembah dengan hati yang penuh bersungguh-sungguh. Walaupun ketika kita merasakan Dia jauh, namun kita tidak akan mengalihkan kasih kita. Kita tidak akan mengkhianati kasih-Nya, pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita daripada hukuman dosa kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk maju terus. Jangan menyerah, jangan menoleh ke belakang. Lihat kepada masa hadapan dan lihat kepada kepastian bahwa Yesus akan menyelamatkan kita dan mendatangkan kesejahteraan kepada hidup kita sesuai dengan masa dan rencananya. Saya doakan agar semua kita akan diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini, dan teruskan untuk berdoa, teruskan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang penuh penurutan, rendah diri, dan bersungguh-sungguh. Sabarlah menghadapi tekanan dan pencobaan hidup kita, dan sabarlah menunggu untuk Tuhan melaksanakan kehendak-Nya dan menjawab doa-doa yang kita telah layangkan dan serukan selama ini. Dan yang penting sekali adalah utamakanlah penyembahan yang sejati itu. Apapun yang menimpa kehidupan kita, kekalah setia untuk menyembah Tuhan dan mengakui kebesaran, keagungan, dan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati, dan semoga kita akan terus bertumbuh dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, pada hari ini kami begitu bersyukur karena firman Tuhan telah dinyatakan kepada kami, mengajar kami bahwa kehidupan kami di dunia ini pastinya akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan juga pergolakan hidup yang tidak akan dapat kami hindari, tetapi kami harus berhadapan dengannya dan menggunakan cara yang benar dan tepat seperti yang disarankan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena telah menunjukkan kepada kami bagaimana kami boleh berjalan di atas air permasalahan hidup kami. Biarlah kami tidak ragu-ragu dengan keupayaan dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh melakukan apa yang kami lihat sebagai mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasa seperti kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk menghidupkan satu kehidupan yang penuh dengan doa, untuk menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan hati yang rendah dan penuh kesungguhan, untuk bertindak sesuai dengan iman kami, bukan saja untuk mengetahui kebenaran Tuhan, tetapi untuk menghidupkan kebenaran itu di dalam hati dan pikiran kami, untuk menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan dan sikap serta cara kami bergaul antara satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk bersabar dan menunggu dengan penuh keyakinan, menunggu dengan penuh pengharapan. Apapun rancangan dan kehendak Tuhan itu pastinya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, dan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua kami. Berkati semua saudara-saudara saya, sahabat yang setia beribadah bersama-sama dan memelihara kekudusan dan kesucian Sabat pada hari ini. Semoga kami akan menerima keberkatan sepenuhnya bagi mempersiapkan kami untuk menghadapi minggu baru yang akan datang. Terima kasih Tuhan karena menaungi kami dengan kasih Tuhan dan mengelilingi kami dengan damai sejahtera serta perlindungan Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekian saja ibadah Sabat kita untuk Sabat ini. Semoga kita akan bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati.